Katsubo. Hey, police, police, police! Keenan చంపేస్తున్నాడు. రేయ్, వదలరా, వదలరా, రేయ్, వదలరా! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu, serta lancar terus rezekinya. Amin. Balik lagi nih bareng Kang Slamet. Pada kesempatan kali ini, Kang Slamet mau bawain alur cerita film untuk menemani santai teman-teman sekalian. Alur cerita film kali ini berjudul Ciruta. Film ini diperankan oleh artis tampan dan juga sangat menggoda. Dia adalah Ram Charan. Ini dia orangnya. Di mana Ram Charan berperan sebagai seorang anak dari supir bajai dan yang mana Charan dari kecil udah dipenjara hingga memiliki pendidikan yang sangat keras. Di mana dirinya mengorbankan diri untuk masuk penjara untuk memenuhi pengobatan ibunya. Sedangkan ayahnya telah tewas karena dibunuh oleh gangster lokal di kotanya. Lalu bagaimana pembalasan dendam Ram Charan untuk membalaskan dendam akan kematian orang tuanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Sebelum lanjut menonton alur film cerita ini, ada baiknya teman-teman semua untuk sama-sama menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal menonton video terupdate kita. Like, komen, dan share juga ya. Awal kisah film ini menceritakan seorang jurnalis yang sedang menaiki bajai. Dan ketika si jurnalis turun dari bajai, ia dihadang oleh Matubai dan segerombolan anak buahnya. Si jurnalis pun dibunuh oleh Matubai dan anak buahnya karena menulis kejelekan Matubai di surat kabar. Si jurnalis bersimbah darah dan pada saat itu sopir bajai pun menangkap dan menahan Matubai. Sampai polisi datang. Pada saat polisi datang dan Matubai dengan anak buahnya ditangkap, lalu sopir bajai ini pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sopir bajai ini disambut hangat oleh istri dan anaknya. Si supir pun menceritakan kepada istri dan anaknya bahwa jangan takut dengan Matubai. Dan pada saat membicarakan Matubai, muncullah Matubai dengan sekelompok anak buahnya. Dengan penuh dendam dan rasa keji, Matubai kemudian membunuh supir bajai dan istrinya di depan anaknya, Charan. Naas, sang supir pun tewas dan istrinya kritis dan harus dibawa ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Charan dan pamannya tidak memiliki biaya yang cukup untuk membayar operasi ibunya. Pada saat ibu Charan dioperasi, ada seorang paman yang menawarkan uang untuk biaya operasi dan biaya hidup Charan. Tetapi dengan embel-embel si Charan tidak boleh melihat ibunya lagi. Charan pun sedih dan bimbang atas apa yang harus dilakukannya. Dokter yang terus mendesak bahwa ibu Charan harus segera operasi membuat Charan mengambil keputusan yang sangat pahit dan perih. Charan rela menggantikan di penjara. Di penjara, Charan diperlakukan tidak manusiawi oleh rekan-rekan yang ada di sana. Tubuh kecil Charan yang penuh kesakitan, kesepian, ia sangat merindukan ibunya. Kepada setiap petugas yang sedang bertugas, ia selalu menanyakan kabar ibunya. Charan selalu mendapatkan perilaku tidak baik. Makanya diambil paksa oleh sesama rekannya yang ada di penjara. Sampai pada waktu Charan melawan semua perilaku buruk mereka. Charan sudah dewasa dan menjadi pemuda yang tampan. Ia semakin berani ketika berkelahi di dalam penjara. Semua tahanan yang ada di penjara diberantemin oleh Charan. Semua orang yang melawannya babak belur dan penuh luka. 12 tahun sudah berlalu dan Charan pun dibebaskan dari penjara. Charan yang dijemput pamannya membuat wajah Charan sangat senang saat bebas dari penjara. Ia dan pamannya pergi berkunjung ke kediaman Charan dulu. Pada saat di perjalanan, Charan dan pamannya sangat bingung karena banyak yang bangunan-bangunan yang berubah tepat di depan rumahnya dulu. Charan dan pamannya melihat wajah seorang wanita yang sangat asing yang keluar dari pintu rumahnya itu. Charan bertanya kepada wanita asing itu akan keberadaan ibunya. Lalu si wanita asing ini menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu rumah Charan berubah menjadi kuil. Charan dan pamannya pamit pergi mencari keberadaan ibunya. Charan, ia dan pamannya mendatangi seorang yang tahu akan keberadaan ibunya. Ketika sampai pada tujuan,
Caran dan pamannya mendapatkan kabar bahwa ibunya Caran meninggal dunia pada saat Caran masih di dalam penjara. Lalu mereka pun langsung menuju makam ibu Caran. Sesampainya di makam, ibunya wajah Caran sangat sedih dan terpukul akan kematian ibunya tersebut. Namun Caran harus melanjutkan kehidupannya. Caran mendapatkan tawaran kerja di Bangkok setelah selesai berbicara dengan orang yang menawarkan pekerjaan tersebut. Ia dan pamannya melanjutkan perjalanan dengan santai dan menikmati pemandangan kota di sekitarnya. Namun ada sebuah mobil yang menyebabkan kekacauan dan menabrakkan sebuah sepeda motor. Caran yang melihat kejadian langsung mengejar mobil tersebut dengan memecahkan jendela kaca mobil tersebut untuk mengetahui siapa di balik kekacauan yang telah diperbuat itu. Saat Caran memecahkan kaca mobil tersebut, kemudian Caran melihat ada seorang gadis cantik yang mengendarai mobil yang menyebabkan kekacauan yang telah diperbuatnya. Caran terkesima melihat wajah wanita cantik dan bergegas untuk pergi meninggalkannya. Caran jatuh cinta dengan si pengendara wanita cantik itu. Caran mendatangi rumah si wanita itu dengan mengendap-endap sampai di kamar wanita cantik itu. Caran melihat ia sedang membaca buku dan terkejut melihat Caran ada di depan jendela kamarnya. Caran pergi ke Bangkok untuk bekerja di sebuah perusahaan. Sesampai di sana, ia bertemu dengan Utej. Caran bekerja sebagai pemandu wisata dan ia bertemu dengan perempuan cantik yang ia rindukan. Namun wanita cantik itu sangat sombong dan angkuh dengannya. Caran dengan sabar meladeni wanita cantik itu sampai membuat wanita ini naik darah dan jengkel. Caran mengajak para wisatawan untuk keliling kota Bangkok. Salah satu wisatawan yang dipandu Caran adalah si wanita sombong ini. Pada saat berjalan-jalan, wanita cantik ini digoda oleh sekumpulan gangster yang ada di kota Bangkok. Si wanita ini pun mengejek sekumpulan gangster ini dengan menunjukkan jari tengah, yaitu fuck man. Tak terima dengan ejekan wanita sombong tersebut, akhirnya para gangster mengejar wanita tersebut. Caran tidak tinggal diam. Ia menarik dan mengajak lari si wanita tersebut sampai pada sebuah kuil yang ada di Bangkok. Ia berkelahi dengan segerombolan gangster tersebut demi melindungi wanita itu. Wanita dan Caran selamat dari gangster dan akhirnya mereka menari bersama. Para wisatawan dan pemandu wisata pergi menaiki kapal untuk berlayar dan menikmati pemandangan yang ada di laut. Wanita cantik ini sangat sombong dan suka mengerjai Caran. Sampai Caran kelelahan karena menahan emosinya. Malam pun tiba dan para wisatawan serta pemandu wisata berpesta bersama. Para wanita yang ada di kapal pun mabuk, termasuk wanita cantik ini. Caran yang melihat wanita cantik itu mabuk, ia langsung mengantarkannya ke kamarnya sambil mengatakan ia sombong dan angkuh. Pagi telah tiba dan si gadis pun didatangi sekelompok gangster yang pada saat itu menyerang dan menggodanya. Namun Caran dengan sigap menolongnya dan berkelahian pun tak bisa dibendung lagi. Caran dan wanitanya tersebut berhasil kabur dari sekelompok gangster itu. Caran dan wanita cantik itu pergi menaiki speedboat pada saat melarikan diri dari para gangster. Dan akhirnya mereka berdua tersasar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Mereka berkelahi di atas speedboat dan saling menyalahkan satu sama lain. Pada saat yang bersamaan, Caran menampar pipi wanita cantik itu. Yang bermaksud untuk menyandarkan wanita sombong dan angkuh ini. Caran dan wanita ini berjalan mengitari pulau yang mereka singgahi. Semua orang yang di kota pun panik memikirkan dan mencari wanita cantik yang diselamatkan oleh Caran. Wanita sombong dan angkuh ini terus mengomel kepada Caran. Cerewet lah ya. Hingga akhirnya Caran marah dan mengatakan bahwa kau wanita sombong dan angkuh. Kau seharusnya bisa memanusiakan manusia atau sesama manusia harus memanusiakan. Caran menangkap ikan dengan cara memanah dan memasaknya dengan cara memanggang ikan yang ia tangkap. Perempuan sombong itu tidak mau makan, padahal Caran sudah menyiapkan makanan untuknya. Caran pun kesal melihat sifat sombongnya, hingga akhirnya Caran pergi meninggalkan wanita itu. Setelah pergi meninggalkan wanita itu, Caran menemukan sebuah gubuk atau rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Caran memanggil wanita sombong itu untuk tinggal bersamanya karena Caran kasihan dengan ia. Mereka hidup berdua di pulau yang tak berpenghuni itu. Kehidupan terbalik dari seorang gadis kaya yang sombong. Caran mengerjai gadis itu dengan sesuka hatinya. Sedangkan ayah dan orang yang di kota panik memikirkan nasib anak perempuan yang hilang berhari-hari, hilang tak ada kabar.
Caran menyatakan cintanya kepada gadis sombong dan angkuh. Ia menceritakan bahwa ia sangat mengagumi si gadis cantik itu. Sampai pada akhirnya, ia muak melihat sifat buruknya. Caran meminta kepada sang gadis untuk mengubah sifat sombong dan arogannya itu. Sang gadis terkesima melihat Caran, mengatakan unek-uneknya itu. Pagi yang sangat cerah, sebuah helikopter melintas pulau itu dengan cepat. Caran dengan penuh semangat keluar dari rumah kosong itu dan berteriak meminta pertolongan kepada helikopter. Bersamaan dengan wanita itu langsung menarik Caran masuk ke dalam rumah karena ia tahu bahwa helikopter itu suruhan ayahnya untuk menjemputnya. Wanita ini tidak mau pulang karena ia enggan berpisah dengan Caran. Caran pun menceritakan kehidupan ayah, ibu, dan dirinya kepada wanita yang sombong itu. Ia memberitahu bahwa ia akan membalaskan dendam kepada Matubai. Tujuannya ia ke Bangkok bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menemukan Matubai. Caran menceritakan bahwa ia bertemu dengan Matubai di sebuah diskotik yang ada di Bangkok. Ia menembak beberapa peluru ke tubuhnya Matubai, tetapi meleset dan tidak tepat sasaran. Pada saat bercerita, ada sekelompok baju hitam yang menyerang mereka. Saat bersamaan datanglah helikopter yang ternyata di dalam helikopter adalah ayah si gadis sombong dan angkuh itu. Sekelompok baju hitam menyerang si Caran. Si gadis menangis pada saat bertemu ayahnya. Ia memohon untuk menghentikan penyerangan yang dilakukan sekelompok baju hitam itu. Akan tetapi tidak digubris oleh ayahnya sang gadis ini. Sang gadis meninggalkan Caran dan menaiki helikopter untuk pulang. Sampai di rumah, si gadis pun dimarahi ayahnya karena sudah hilang berhari-hari. Namun ia tak peduli dan kabur untuk mencari Caran. Fakta mengejutkan bahwa ayah si gadis ini ternyata menyembunyikan ibu Caran. Namun sifat Caran menjadi baik dan berterima kasih karena telah merawat ibunya dengan baik. Pada saat bersamaan, Matubai datang bersama anak buahnya untuk menculik sang gadis pujaan Caran ini. Caran pun sangat murka melihat Matubai dan ia sangat ingin membalas dendamnya yang telah bertahun-tahun lamanya. Caran membunuh Matubai dengan cara tidak manusiawi. Matubai tewas dengan leher terpotong dan tubuhnya bersimbah darah. Caran dan si gadis ini selamat dan mereka hidup bahagia. Dan film pun selesai. Bagaimana nih teman-teman semua? Kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil dari film ini? Komen-komen di bawah ya. Kang Selamat pamit undur diri. Bye-bye.